Shalom. Shalom. Senang jumpa lagi. Saya lupa berapa tahun yang lalu ya. 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu ya. Iya. Gue kasih kesempatan pas ketemu dengan Pak Saya di acara pembukaan. Mas Agus. Hanya hari kosong. Iya kosong. Saya datang khusus untuk almarhum. Iya. Itu bisa isi. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Kau yang sungguh sangat baik dan ajaib. Tidak ada satupun perkara yang kebetulan, karena semua ada dalam rancangan yang terbaik untuk kami. Secara khusus dalam ibadah sore, Kau punya rancangan yang baik untuk kami melalui firman. Biarlah firman-Mu boleh menjadi jawaban dari setiap pergumulan yang hadir dalam ibadah ini, meneguhkan iman mereka, menghiburkan, mengoreksi, dan membuat kami mampu melihat Tuhan bisa diandalkan dalam semua situasi. Berbicara dan nyatakanlah segala maksud kehendak dan pimpinan kepada. Terpujilah Engkau. Di dalam dan di nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca bersama-sama Ester pasal 6 ayat 1 sampai 14. Ester. Kitab Ester. Ini salah satu kitab yang sangat jarang dikembangkan. Padahal nama Esther sangat banyak. Estes. Mari kita membaca secara bertanggapan. Saya membacakan ayat ganjil, jemaat sekalian baca yang genap, demikian seterusnya. Ester pasal 6 ayat 1 sampai 14. Mordekai dihormati. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitahlah baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja. Di situ dapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, 2 orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasiweros. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Pada waktu itu Haman datang di pelataran sebuah istana raja untuk memberitahukan kepada baginda bahwa ia hendak menyulahkan Mordekai pada tiang yang sudah didirikan untuk dia. Lalu jawab para biduanda raja kepada baginda, itulah Haman, ia berdiri di pelataran. Maka tita raja, suruhlah dia masuk. Setelah Haman masuk, bertanya raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan mengadu produk pengobatan lebih dari dia? Oleh karena jawab Haman kepada raja mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya. Diambil pakaian kerajaan yang dipakai oleh raja sendiri, bagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan diberikan mahkota kerajaan di kepalanya. Ayat 9, dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Maka kita raja kepada Haman, segera ambillah pakaian dan kuda itu seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai, orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalai segala yang kau katakan itu. Ayat 11, lalu Haman mengambil pakaian kuda itu dan dikenakannya pakaian itu kepada Mordekai. Kemudian diaraknya Mordekai melalui lapangan kota itu, sedang ia menyerukan di depannya, beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian
kembali Mordekai ke pintu gerbang istana raja. Tetapi Haman bergesa-gesa pulang ke rumahnya dengan sedih hatinya dan berselubung kepalanya. Dan Haman menceritakan kepada Zeres istrinya dan kepada semua sahabatnya apa yang dialaminya. Maka kata para orang arif bijaksana dan Zeres istrinya kepadanya, jikalau Mordekai yang di depannya engkau sudah mulai jatuh adalah keturunan Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia, malah engkau akan jatuh benar-benar di depannya. Sekali bercakap-cakap dengan dia, datanglah sida-sida lalu mengantarkan Haman segera ke perjamuan yang diadakan oleh Esther. Saudara, tema kita tentang sinyal, ya, sinyal kehidupan. Ini alarm yang Tuhan sudah bunyikan untuk Haman. Haman orang yang punya rencana yang begitu jahat, karena dia dari bangsa Amalek yang sangat dendam kepada bangsa pilihan Tuhan ini. Karena kasus waktu Saul diminta Tuhan untuk membantai semua orang-orang Amalek karena dosa yang mereka lakukan 400 tahun yang lalu. Ini kurang keras suaranya ya. Ya. Kalau saya pakai begini lebih cepat, lebih dengar. Coba bisa pakai suara keras sedikit nggak bisa? Nggak bisa ya? Nggak bisa ya. Oke. Saya harap tidak terganggu. Enggak ya? Enggak ya, di belakang tadi kasih tanda. Oke. Kalau nggak dengar nanti tolong kasih tanda supaya saya bisa ulang. Ini juga sinyal kira-kira begitu. Nah, saudara, Tuhan tidak pernah lalai terhadap dosa-dosa yang belum diselesaikan. Kenapa Tuhan memberikan perintah untuk pembasmian seluruh bangsa Amalek? Tidak ada satupun yang terluka, termasuk ternak-ternak mereka. Tidak boleh bicara, padahal aturan perang boleh bicara. Tapi untuk Amalek tidak boleh. Kalau kita lihat dalam 1 Samuel 15 tersebut. Kenapa bisa demikian? Karena bangsa ini sangat mengganggu perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian pada waktu mereka keluar pertama kali dari Mesir. Hal ini diingat oleh Tuhan sampai 400 tahun. Dosa sekecil apapun yang tidak pernah diselesaikan tidak pernah Tuhan lupakan. Tetapi dosa sebesar apapun jika kita selesaikan di hadapan Tuhan, Tuhan pasti melupakannya. Amin. Coba perhatikan dengan baik. Maka peristiwa pembantaian ini menjadi satu peringatan yang sangat kuat. Dan Haman ini yang lolos, saudara, dari keturunan Amalek. Saya tidak tahu bagaimana dia bisa lolos kira-kira begitu pada masa itu. Mungkin dia tidak ada di kotanya atau di negaranya, dia ada di pengasingan kira-kira begitu. Kalau kita lihat dalam konteks isi. Tetapi kita lagi-lagi melihat, saudara, bahwa Tuhan akan menyelesaikan secara totalitas, ya, terhadap bangsa Amalek ini. Coba perhatikan dengan sangat baik di sini, saudara. Ya, Haman mendapatkan kepercayaan raja. Kalau kita melihat di dalam pasal 3 dalam kitab Esther, pada waktu cincin raja itu disematkan kepada dia, maka seluruh otoritas kerajaan ada di dalam tangan dia. Dan dia segera melakukan tindakan mengirim surat dalam kekuasaan kaisar yang ada pada masa itu di Persia untuk segera pembasmian kepada bangsa Yahudi. Dia punya rencana yang begitu jahat, ingin memusnahkan umat pilihan Tuhan. Tetapi mari kita perhatikan dan kita teliti dengan baik, ya. Sepertinya Nuhuk bagi orang-orang Yahudi pada masa itu nggak ada harapan, dan mereka tidak boleh melakukan perlawanan. Itu perintah yang ada dalam kerajaan. Ketika pasrah saja, mati begitu saja, konyol. Dan semua harta milik orang yang Yahudi akan dimiliki oleh Haman. Makanya Haman, kalau kita perhatikan, berani dia bertransaksi kepada raja, memberikan sekian kuintal dan sebagainya, sikal dan sebagainya. Karena dia sudah berhitung kekayaan orang Yahudi yang begitu banyaknya. Haman bukan orang yang murah hati, saudara. Tetapi dia berhitung dengan sangat cermat bahwa ini cuan, ya, ini untung, ya. Dia mencermati semua itu, saudara, dengan sangat baik. Haman boleh berencana, tapi hanya rencana Tuhan yang bisa terjadi. Amin.
Saudara, kita bisa lihat di dalam bacaan kita hari ini, sesuatu yang sangat menarik yang dilakukan oleh Tuhan di dalam konteks ini adalah pasal 6 menjadi satu titik balik. Ya, bagi Haman yang punya kekuasaan di dalam pasal 3, pasal 4 sampai terjadi misunderstanding antara Mordekai dan Esther, ya, sampai Esther mengatakan, udah kalau gitu semua bangsa Yahudi, umat Tuhan harus berpuasa mencari kehendak Tuhan. Dan kita lihat, saudara, pasal 5 terjadi satu pertemuan Esther dengan raja dan seterusnya. Dan pasal 6 ada sesuatu yang sangat menarik. Bagaimana mungkin seorang raja yang dengan pengawalan yang sangat baik nggak bisa tidur, saudara? Orang kalau dikawal kan pasti bisa tenang saja, kan? Tapi nggak bisa tidur. Apakah ini kebetulan? Nggak ada yang kebetulan, saudara. Tuhan yang buat itu semua. Sekali lagi kita melihat tangan Tuhan yang berdaulat, yang tidak terlihat, bekerja dalam kehidupan Ahasiweros, si raja itu. Nggak tahu Ahasiweros, benar? Dia nggak mengerti, mungkin di pengalaman dia yang pertama juga nggak bisa tidur. Bagaimana mungkin saudara kita bisa lihat ini? Tuhan sedang bekerja, menggenapkan tujuannya yang disadari atau tidak oleh raja. Dia terus bergerak dalam penggenapannya. Ini kita melihat sesuatu hal yang luar biasa. Setidaknya di dalam bacaan kita tadi dalam 14 ayat, kita melihat 5 bukti dari pemeliharaan Tuhan, 5 bukti daripada providensia Allah bagi umatnya di tengah-tengah kondisi yang tidak ada harapan sama, di tengah-tengah kondisi yang hopeless. Yang pertama, raja yang tidak bisa tidur ini, ya benar, ya apa yang dikatakan oleh Salomo dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 12. Salomo mengatakan bahwa enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak, tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Raja ini kan berkelimpahan. Secara keamanan fisik, dia punya pasukan-pasukan terbaik yang bisa menjaga dan mengawal istananya. Tapi perhatikan, apakah ada kekhawatiran tentang kondisi negara yang membuat raja masih terjaga? Tidak, karena pasukan dia terbaik terus menjaga bangsanya dan juga menjaga hidupnya dan keluarganya. Apakah ada kekhawatiran berkaitan dengan keuangan, finansial dan sebagainya? Tidak juga. Berkelimpahan luar biasa. Soal makan minum, jangan ditanya. Mau makan apa saja bisa, kapan saja bisa datang makanan itu dan sebagainya. Ya, dia kerjanya pesta. Kalau kita baca kitab Esther, tidak pernah ada sampai hari ini pesta setengah tahun. Hanya di dalam kitab Esther kita menjumpai pesta setengah tahun, saudara. Bisa bayangkan bagaimana itu? Yang diundang kan irit banget, kira-kira gitu ya. Ya kan? Setengah tahun diundang terus kan irit kan? Bapak Ibu ketawa-ketawa, kalau bicara di Australia memang irit banget kira-kira gitu ya. Coba perhatikan, nggak mungkin dia sampai ya kerepotan soal makan minum yang menimbulkan kekhawatiran. Atau dia bertanya-tanya tentang permintaan misterius daripada Esther? Enggak juga. Dia yang punya otoritas untuk memberikan jawaban dan sebagainya. Enggak ada. Tidak ada satupun alasan yang cukup kuat. Tetapi kenapa ini bisa terjadi? Tuhan sedang bekerja di dalam ketidaktiduran Ahasiweros ini. Nah, hal yang sangat menarik saudara kita lihat, orang nggak bisa tidur kayak modelnya raja. Dia punya banyak penghibur di istana, benar nggak? Tinggal didatangkan saja penghibur itu, mau musik apa saja bisa. Ya, gadis-gadis di harem itu di tempat penampungan gadis-gadis di seluruh kekaisaran itu bisa didatangkan kapan saja untuk menghibur. Tetapi aneh ya saudara kita lihat, yang kedua dalam kedaulatan Tuhan ini, di dalam raja yang pertama tidak bisa tidur, yang kedua pilihan raja. Coba perhatikan, padahal dia tidak kekurangan sumber hiburan, tetapi kenapa ya dia justru memilih untuk membaca kitab sejarah? Ini kan aneh. Ini bukan kebetulan. Dan kitab sejarah kan banyak, iya kan?
Di dalam kekaisaran dia kita sejarah itu banyak. Tapi kenapa sejarah tentang Mordekai itu yang dipilihnya? Apakah itu kebetulan? Tidak mungkin. Ini ada dalam rencana Tuhan yang tidak diketahui siapapun, termasuk orang yang mengambilkan buku tersebut, bukan? Benar. Tangan Tuhan sedang bekerja menggerakkan orang itu untuk mengambil sebuah buku catatan sejarah tentang Mordekai. Saya yakin di situ banyak buku-buku tentang sejarah. Karena luas kekuasaan dia dan setiap wilayah kekuasaan memiliki buku-buku sejarah tersendiri untuk kepentingan kerajaan. Sesuatu yang sangat menarik, saudara. Dan pada waktu dia membacanya, betapa terkejutnya. Dia bertanya, loh ternyata Mordekai ini orang berjasa bagi dirinya, keluarganya, kerajaannya, nyawanya. Coba perhatikan di sini. Karena Bigtan bersama teman-temannya sedang merencanakan kejahatan, pembunuhan kepada raja. Di dalam Ester pasal 2, Ahasiweros telah membongkar sindikat ini, rencana jahat ini, dan menyampaikan. Dan mereka berdua ditangkap. Saudara bisa melihat di sini. Biasanya orang yang berjasa bagi kerajaan mendapatkan satu penghargaan yang luar biasa. Tapi pada saat itu Mordekai sama sekali jasa yang sangat besar terabaikan. Ini pun rencana Tuhan. Mungkin Mordekai mikir, wah kapan ya aku dapat angpau dari raja ini? Iya kan? Kapan aku dapat penghargaan yang khusus dari raja? Ditunggu-tunggu nggak datang. Malah yang mengejutkan pasal 3, Haman mendapatkan kekuasaan untuk membasmi bangsa Yahudi. Baru saja dia membongkar sindikat yang ada pada waktu itu. Saya bisa lihat di sini. Penundaan Tuhan supaya Mordekai mendapatkan sukacita yang lebih besar. Amin. Amin. Berkat yang tertunda dari Tuhan itu pasti akan berdampak begitu besarnya di dalam pengalaman sukacita itu. Amin. Siapa lagi yang mengalami penundaan yang berdampak besar dalam sukacita? Dia adalah Hana. Ingat Hana? Hana, Ya. mamanya Samuel. Namanya Pak Samuel. Ah. Iya kan? Sengaja Tuhan kasih penundaan sampai dia ditindas oleh Penina, benar nggak? Dia datang ke rumah Tuhan. Dia sampai mengacakkan ikrarnya kepada Tuhan, benar janjinya untuk mempersembahkan Samuel, benar nggak? Padahal itu bisa dibatalkan dalam peraturan Alkitab itu, saudara. Kalau suaminya bersedia membatalkan, karena seorang wanita tidak punya hak untuk mengikrarkan itu. Tetapi Elkanah dia menyetujui itu kan. Saya bisa lihat karena Tuhan membuat penundaan untuk lahirnya Samuel supaya Hana mengalami sukacita yang sangat besar. Pada waktu Tuhan menjawab pergumulannya. Penundaan Tuhan itu punya maksud yang besar, karena semua yang baik dan yang terbaik itu dari Tuhan datang. Amin. Ini yang terjadi, saudara. Oh, apakah Hana pada waktu itu langsung punya anak sukacita? Oh, pasti sukacita. Tapi kalau itu penantian yang cukup panjang, beda rasanya, benar nggak? Bapak Ibu yang punya pengalaman tunggu sampai sekian lama baru punya anak, lahir dia itu kan, wah kaget, kira-kira begitu. Hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, betul nggak? Tuhan itu spesialisasi dari semua ketidakmungkinan. Amin. Bahwa semua persoalan hidup kita yang tidak mungkin Tuhan menyelesaikan dengan segala kemungkinan. Kita hanya diminta bertahan, kita diminta sabar, betul tak? Kita hanya diminta untuk menanti saja. Karena Tuhan punya kesanggupan yang tidak terbatas.
Tapi seringkali pada waktu kita menunggunya, kita kehilangan energi iman kita, energi kesabaran kita, benar nggak? Dan itu membuat apa? Kita ragu-ragu, dan itu memang intimidasi setan supaya kita lemah memegang janji Tuhan. Setan itu selalu mengintimidasi kita. Tujuannya cuma satu, melemahkan kita memegang janji Tuhan. Dengan demikian kita gampang diporak-porandakan, betul? Amin. Maka Efesus 4 ayat 27, jangan beri kesempatan kepada iblis. Dia nggak dikasih kesempatan aja, cari-cari kesempatan. Apalagi kita kasih kesempatan, nggak usah dicari lagi kan, diobok-obok kita. Iya kan? Mulai pikiran kita, kemudian hati kita. Masa sih? Kan seharusnya begini mulai. Nggak mau nurut, diarahkan firman Tuhan, benar nggak? Saudara, setan itu kerjanya intimidasi. Ya, kalau Roh Kudus bekerja, selalu meneguhkan iman kita. Beda kan? Beda. Ya, tapi seringkali kita mudah terintimidasi. Kenapa? Karena kita tidak fokus kepada Kristus, fokus kita kepada krisis. Benar. Kalau fokus kita kepada krisis, ya terus obok-obok pikiran dan hati kita. Benar nggak? Kalau fokus kita kepada Kristus, kita melihat krisis dari kacamata iman itu akan berbeda, saudara. Bahwa setiap peristiwa yang diizinkan Tuhan punya maksud yang baik. Karena Tuhan memang tidak pernah memanjakan anak-anaknya. Persoalan-persoalan itu direspon dengan baik. Tujuannya supaya kita makin dewasa. Tuhan tidak pernah memanjakan, tetapi Tuhan mendewasakan. Amin. Ya, jangan mau jadi orang Kristen yang manja. Ya, sedikit potong, pindah gereja, sakit di sana sini pindah gereja, lama-lama pindah dunia. Ikut Tuhan atau ikut siapa? Itu loh, saudara. Mari kita melihat di sini, saudara. Bagaimana caranya Tuhan bekerja? Sesuatu yang sangat menarik di sini, saudara. Jangan pernah meremehkan peristiwa-peristiwa yang biasa, karena Tuhan bisa lakukan hal-hal yang luar biasa melalui peristiwa-peristiwa yang biasa-biasa saja. Betul? Musa emangnya nggak modern dia lewat menggembalakan tempat itu di dalam Keluaran pasal 3. Mondar-mandir setiap hari. Tapi pada waktu itu ada momentum yang sangat khusus 40 kali tiba-tiba. Benar? Hal yang biasa-biasa dicermati dalam hikmat Tuhan, menemukan perkara-perkara yang luar biasa. Karena Tuhan menggunakan waktu-waktu kita di dalam hal-hal yang biasa, karena Dia ingin mempertemukan kita dengan perkara-perkara yang luar biasa. Mari kita sungguh memperhatikan firman Tuhan ini. Ya, kadang-kala kita menganggap hal yang biasa-biasa saja, tapi tidak. Yang luar biasa akan terjadi di dalam hal-hal yang biasa kita lakukan. Ya, saya sangat yakin bahwa setiap kita pasti Tuhan berikan fungsi yang berbeda di dalam membangun tubuh Kristus ini. Betul? Bapak Ibu, saya lagi nggak lihat pintu yang ini. Itu pintu, ada pintu ya. Ini juga ada pintu. Itu geser pintunya ya. Iya. Jadi ini nggak geser, ini tidak geser, ini tidak geser juga ya. Tidak geser. Saudara buka pintu, tutup pintu, betul? Tapi tidak pernah perhatikan apa yang tidak pernah diperhatikan? Engselnya. Betul? Betul atau betul? Nggak pernah diperhatikan engselnya, benar nggak? Ya. Kalau pintu itu nggak ada engselnya gimana? Bisa dibuka. Hah? Nggak bisa kan? Ya tanpa pintu berarti kan? Benar nggak? Tapi bagaimana pintu-pintu bisa berfungsi dengan baik? Karena ada engselnya. Hidup kita juga begitu. Ya.
Kita itu kadang-kadang dikau Tuhan seperti engsel untuk bisa berfungsi kegerakan Allah itu di dalam dan melalui hidup kita, betul tak? Walaupun tidak terlihat, tapi berfungsi sehingga orang bisa keluar masuk dengan baik, betul? Tuhan mau supaya hidup kita berfungsi, bermakna, menjadi berkat dimanapun juga, seperti engsel. Ya, kita lihat saudara di dalam konteks ini, Tuhan mengarahkan hati Ahasiweros untuk memilih kitab pencatatan sejarah. Ini bukan pilihan yang umum bagi orang yang tidak bisa tidur, tetapi Tuhan mengarahkan di luar kebiasaan. Dan Allah juga yang mengarahkan pegawai raja itu untuk mengambil kitab catatan sejarah tentang Mordekai. Saya bisa lihat mata rantai rencana Tuhan yang luar biasa, yang sudah menyelamatkan raja 5 tahun sebelumnya. Catatan itu ada. Ya. Tentu saja ada banyak kitab catatan yang lain, tetapi kita bisa lihat kitab catatan yang tersedia ini justru yang dipilih berkaitan dengan Mordekai. Apakah yang Tuhan arahkan di dalam konteks ini? Saudara, pada bulan Februari tahun 1916 ada seorang anak muda. Anak muda ini suka mengunjungi itu toko buku bekas di stasiun, bolak-balik. Nah, penjualnya itu selalu menyodorkan satu buku. Ya. Sudah selalu sekali dia sodorkan buku itu, selalu ditolak. Tolak terus. Tapi penjualnya tidak pernah bosan. Datang lagi disodorkan. Judul buku itu Antastes, yang ditulis oleh Josh McDonald. Dan waktu pemuda itu membaca buku itu, maka dia bertobat untuk terima Tuhan Yesus. Dan pemuda ini akhirnya dipakai menjadi seorang hamba Tuhan lewat seluruh karya tulisnya, pemikiran-pemikirannya, untuk memenangkan begitu banyak jiwa. Dan dia menjadi seorang apologetik Kristen yang luar biasa handal. Dia adalah C.S. Lewis. Hal yang biasa dia kunjungi, benar gak? Tapi terjadi perkara-perkara yang luar biasa, bukan? Kenapa? Karena Tuhan punya rencana yang terbaik. Mari kita perhatikan, saudara, pengalaman hidup dia yang menjadi seorang ateis, kemudian mengenal Kristus, dituangkan dalam banyak tulisan untuk memenangkan orang-orang ateis di dalam zaman dia sampai hari ini. Ya. Saudara, Tuhan mengarahkan apa yang akan dibaca oleh raja, karena Tuhan sedang menggenapi rencana yang terbaik untuk umatnya, yaitu bangsa Yahudi. Maka melalui apa yang terjadi dan yang dilakukan oleh Mordekai dan yang dicatat sedemikian rupa, menjadi bagian yang mengingatkan kita bahwa segala perkara itu Tuhan sanggup lakukan dalam semua situasi yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ini yang terjadi dan ini yang kita lihat tentang kedaulatan Tuhan yang luar biasa, saudara. Penundaan yang dialami oleh Mordekai di dalam ayat 2 dan 3 pun pada waktu dia membongkar semua rencana jahat pembunuhan terhadap raja. Tapi penundaan itu Tuhan izinkan supaya Mordekai di dalam waktu Tuhan yang terbaik menerima berkat Tuhan yang terbaik juga. Amin. Sudah bisa lihat di sini. Ya. Kalau kita menunda bertobat itu bahaya. Kalau Tuhan menunda berkatnya karena Dia ingin memberi yang terbaik kepada kita. Beda. Cuma seringkali waktu Tuhan tunda, kita ngereng-ngereng. Aduh, kayak anak kecil. Padahal Tuhan ingin memberikan yang terbaik kepada kita. Iya kan? Yang terbaik itu
seringkali terbungkus dengan berbagai macam masalah. Begitu selesai satu persatu lembar-lembar itu dibungkusnya, tahu-tahu ini toh maksud Tuhan yang terbaik, betul nggak? Yang terbaik dalam rencana Tuhan seringkali dibungkus dengan banyak persoalan-persoalan hidup kita. Cuma kita nggak telaten dibukain satu-satu, nggak telaten, ya dong, maunya langsung nggak bisa. Kenapa? Karena Tuhan proses hidup kita supaya makin dewasa. Bukan masalah itu yang mendewasakan kita, respon kita terhadap masalah itu yang mendewasakan kita. Amin. Ya. Mana orang hidup tanpa masalah? Kan tak mungkin. Tapi mensikapi masalah dalam terang iman, ya, itu sangat berbeda. Kenapa? Seperti saya sebut katakan, apa sih bedanya orang dunia dengan kita? Ya sama-sama nggak? Ya makan, minum semua sama, dan kita mengalami pergumulan-pergumulan yang sama, bisa jadi, benar nggak? Persoalan-persoalan hidup manusia kita pasti alami. Tapi apa bedanya sih antara anak-anak Tuhan dan yang bukan? Dia mengatakan kita juga bisa lewati masalah-masalah itu karena ada penyertaan Tuhan dan kita berkemenangan terhadap masalah-masalah itu. Kenapa? Perhatian kita, fokus kita, pengharapan kita di dalam Kristus. Salib itu pengharapannya. Dunia nggak punya itu. Maka fokus mereka hanya kepada masalahnya terus-menerus. Kalau kita kepada pengharapannya, maka dikatakan kita bisa melewati tiap-tiap persoalan dengan damai sejahtera. Saya Yesus mengatakan sesuatu yang luar biasa dalam pengalaman hidup orang percaya adalah penyertaan Tuhan. Amin. Ketaatan kita itu selalu mengundang penyertaan Tuhan. Ingat ya, ketaatan kita selalu mengundang penyertaan Tuhan. Kalau nggak taat, mau bilang minta Tuhan sertai ya bisa. Taat, nggak usah minta penyertaan Tuhan, pasti disertai. Iya kan? Dia berjanji kepada mereka yang nurut kok. Iya kan? Sudah bisa lihat di sini. Seringkali yang bikin repot siapa? Diri kita sendiri, benar? Ragu-ragu, khawatir, mepet ini, ya. Sudah jatuh tempo. Udah tanggal tua, kira-kira begitu jatuh tempo. Bla 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 lah kira-kira begitu. Saudara, mari kita perhatikan, ya, Tuhan itu bisa diandalkan dalam semua situasi hidup kita. Bahwa betul-betul tiap-tiap pergumulan kita yang tidak mungkin sekalipun, Dia sedang berproses, berperkara, mengenapkan rancangan yang terbaik untuk setiap kita. Kadang-kadang kita tidak mengerti apa yang akan terjadi. Tidak mengerti. Seperti sahabat yang baru pulang ke rumah Pak Pastor Agus, hari Jumat itu masih WA sama saya. Kalau saya keras sedikit, banyak kurang dah. Ya, ngomong keras sedikit. Pastor Agus yang baru Tuhan panggil pulang, apa yang terjadi? Hari Jumat itu masih WA sama saya. Dan lain WA-nya, dia doa di dalam WA itu. Saya menangkap ada sesuatu. Saya bilang sama istri saya. Terus beliau khotbah tentang legacy iman. Istri saya mendengarkan khotbah itu. Dia menangkap ada sesuatu yang lain. Kami kencang. Apa maksud Tuhan? Baru tahu hari Minggu itu. Beliau pulang ke rumah Bapa di surga. Seperti pesan. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi, benar. Di dalam perjalanan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tetapi bagi anak-anaknya yang terjadi adalah pasti ada dalam rancangan Dia yang terbaik untuk kita. Makanya dekat sama Tuhan, saudara. Ya, cari Tuhan terus. Setia melayani, setia ya dipakai Tuhan di semua kondisi hidup kita.
penundaan Tuhan jangan disikapi dengan tawar hati, tapi direspon dengan ketaatan dan kesetiaan sampai dia menggenapkan semua, dan dia pasti akan memberikan kelegaan pada waktu dia menggenapkan. Kadang-kadang kita tidak tahan ya, untuk sungguh-sungguh menanti dalam waktu Tuhan ini, melelahkan ia. Menanti pertolongan Tuhan tidak mudah. Kadang-kala bisa panjang sekali, kadang-kala bisa cepat sekali. Tuhan yang punya waktu, dan Dia yang mengatur waktu itu. Kita ini bukan pemilik waktu, kita ini cuma pemakai waktu. Amin. Kita menundanya, waktu akan jalan terus, betul nggak? Kalau kita pemilik kan kita bisa rem gitu, benar nggak? Nggak bisa. Kau boleh tunda, tapi waktu akan jalan terus. Harap gunakan waktu yang baik, sebaik-baiknya. Kebaikan dan kemurahan Golgota mendorong kita untuk bisa menghargai anugerah Tuhan. Akhirnya saya bisa lihat apa yang terjadi di sini. Tepat di dalam waktunya, Haman datang. Pada waktu raja sedang mencari siapa orang yang bisa memberikan masukan. Kalau dia terlambat datang, pasti para penasehat kerajaan dipanggil untuk dimintai pendapat, dan akan lain. Tapi kok yang datang Haman, dan Haman GR duluan. Iya kan? Gede rumongso kan orang Jawa. GR duluan. Wah, ini pasti untuk aku, gak ada yang lain. Pasal 3 cincinnya dari tanganku kok, bener gak? Ini pasti juga di tanganku, pede banget kan ya, betul gak? Tapi pertama kagetnya pada waktu ayat 10 itu kan, raja mengatakan, lakukan semua itu kepada Mordekai. Kaget. Saya bisa lihat, kenapa nama Mordekai tidak muncul di awal pembicaraan dengan Haman. Itu pun Tuhan atur. Amin. Kalau itu di awal akan lain juga kan? Salahnya Haman, betul nggak? Sedetil itu loh Tuhan bisa mengatur dan mengarahkan penggenapan rencana yang tidak bisa diganggu-gugat oleh apapun dan situasi apapun. Saudara, kalau melihat hal yang semacam ini, semua rancangan jahat dilakukan Haman, Tuhan pada akhirnya bisa patahkan. Hiduplah di dalam rencana Tuhan, engkau akan ketemu dengan tujuan-tujuan Tuhan. Amin. Tujuan Tuhan. Ya. Bapak Ibu, di sini kan seringkali bolak-balik naik tren kemana-mana, benar nggak? Saya juga kemarin juga kebingungan dari sentral, ini mau balik, ini nomor berapa? Saya tunggu lama itu setiap orang sudah pada lalu lama, saya nunggu mana ini King's Group ini, gak muncul kayak gitu. Akhirnya kesel saya, udah saya ke Holy Creek saya sampai sana nanti baru oper tahu saya itu. Terus pas sampai apa sih saya lebih ini apa di 23 saya, muncul di situ, wah saya senang sekali. Saudara, tren itu tidak akan sampai ke tujuan-tujuan yang ada, betul? Kalau tidak berjalan di atas relnya. Hidup kita nggak sampai kepada tujuan-tujuan Tuhan kalau kita tidak berjalan di atas rel kehendak Tuhan itu. Kita harus berjalan di atas rel kehendak Tuhan, baru kita ketemu dan sampai kepada tujuan-tujuan Tuhan dalam hidup kita. Dan itu pasti mendatangkan satu damai sejahtera dalam penggenapan rencana Tuhan. Sebentar kita akan menyentuh meja perjamuan. Pertanyaannya, seberapa jauh kita menghargai anugerah Tuhan? Seberapa kita komitmen kepada anugerah Tuhan yang setiap bulan kita langsung bersentuhan dengan hosti, dengan anggur itu? Apakah hari-hari setelah itu kita dipenuhi dengan hidup yang berjalan di atas rel kehendak Tuhan? Hidup kita cuma dua kemungkinan. Kalau hari ini kita sedang tidak mempermuliakan Tuhan, maka hari ini kita sedang mempermalukan Tuhan. Karena tidak ada kemungkinan yang lain. Hanya dua kemungkinan hidup kita. Cari Tuhan, puaskan hati Tuhan dengan ketaatan, lepas ketaatan. Itu cara memuaskan hati Tuhan. Belajar
seperti Mordekai. Rencana Tuhan digenapi di dalam. Dari semua ketidakmungkinan, Tuhan memungkinkan Haman yang punya rencana begitu luar biasa. Rencana dia itu seperti tidak ada yang menggugurkan, karena cincin kekuasaan ada di tangan dia. Dan surat sudah beredar, tinggal pelaksanaan, habis semua. Tapi rencana Tuhan yang bisa dikerjakan di dalam diri Mordekai, dikenakan di dalam diri Mordekai, bukan rencana Haman. Semua ketidakmungkinan menjadi mungkin. Kan Mordekai, Esther terus mencari Tuhan, dekat sama Tuhan, serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan menggenapkan semua rencana terbaik. Dan pada akhirnya semua jadi berubah. Hamanlah yang disulahkan. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau melihat hati kami. Seberapa jauh kami mengasihi-Mu, seberapa jauh kami setia kepada Engkau, seberapa jauh kami hidup berkenan kepada-Mu. Tuhan, Kau tilik hati kami satu persatu, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang terlewatkan. Sebelum kami menyentuh meja perjamuan ini, biarlah setiap kami mengingat kasih Tuhan Golgota menjadi buktinya, yang sudah membawa hidup kami sampai hari ini. Biarlah kami boleh menghargai anugerah dengan hidup memiliki komitmen yang konsisten terhadap ketaatan firman. Berkati dan tolonglah hamba-Mu Pak San dan Ibu yang akan memimpin perjamuan dan yang terus mengembalakan jemaat. Hikmat marifat daripada Engkau dikaruniakan kepada hamba-Mu sekeluarga. Beri kesehatan terbaik, ada pengurapan daripada Engkau, dan biarlah setiap jemaat boleh bertumbuh semakin dewasa iman mereka, dan Tuhan selalu dipermuliakan di dalam hidup mereka. Berkati jemaat-Mu dan tiap-tiap pribadi, tiap-tiap keluarga, dan hamba berdoa beri kesehatan terbaik. Pekerjaan mereka juga diberkati oleh Tuhan. Anak cucu mereka, menantu mereka ada dalam pemeliharaan Tuhan yang terbaik. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya. Amin. Amin.